Kau yang Laknat kau, pembohong kau, penipu kau, pendeta pendusta, biadab, Bahlul, Bahlul, pendeta Bahlul, pendeta pembohong, penipu jemaat. Bukan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Kau diam dulu. Diam dulu kau. Pemakan anjing, diam. Diam. Jangan kau menggonggong terus kau di sini. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh titik-titik ke dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Apa kata di titik-titik tadi? Coba kau isi. Ini orang loh yang ngomong di sini loh, yang hadir loh. Kami ada berapa orang di sini? Titik-titik di situ apa? Titik-titik di situ apa? Itu harus dihargai, bukan Bahlul, penyesat. Titik-titik apa di situ? Kau isi. Titik-titik isi apa di situ? Bahlul, saya tidak pernah takut sama kau, iblis, setan. Aku nggak pernah takut sama kalian. Ngerti kalian? Setan, iblis, percuma kau ngomong. Saya ndak gentar sama kalian. Burung saya justru berdiri kalau kau ngomong. Paham kau? Setan, iblis, pemakan babi, kucluk. Saya tidak pernah takut samamu. Burung saya tegang malah kalau kau ngomong. Di sini Yeremia 31. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh titik-titik ke dalam batin mereka. Jawab, titik-titik di situ apa? Efesus 1:13 kamu baca. Nenekmu kiper, dasar kau biadab. Kapan kau biadab? Tidak ada kata Efesus di situ biadab. Pembohong, penipu, laknat. Dasar kau bohong. Ini dia jualan apa tiap hari di sini? Relax saja. Relaxlah. Jangan kau menipu, jangan kau berbohong. Demi pulus, demi perpuluhan kau nipu jemaatmu. Apanya ada Efesus di situ? Kau masukkan di situ Efesus. Dasar penipu, pembohong. Perpuluhan kurang, paman. Mending kau ke tempatku sini, daripada kau nipu jemaat kau ke tempatku sini. Kau jadi cleaning service di sini di tempatku. Kau nipu-nipu jemaat kau. Ya, ini Ustadz Gadungan sudah. Ya, Ustadz itu orangnya mengerti, sabar, menghadapi setiap persoalan debat itu tidak seperti. Jangan kau ajarin saya lah, Kalau kamu itu orang sehat, kau orang waras, aku layani kau baik-baik. Tapi kau penyesat, kau itu perpanjangan tangan setan. Di mana saya mau melayani kau baik-baik? Tertulis di dalam Bibelnya orang Yahudi jelas, aku akan menaruh titik-titikku dalam batin mereka. Apa titik-titik di situ? Kau bilang Efesus. Kau dekat-dekat di sini, ku tampar mulutmu pakai sendal jepit. Paham kau? Tampar aja bang. Penipu kau. Tampar aja. Kau masukkan, masakan kau rubah dalilnya. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Efesus dalam batin mereka. Kampret. Kampret kok. Penipu kau. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Yang ditaruh itu Taurat. Bahlul, dasar pendesta. Kau dimaki nggak mau, tapi kau memperbodoh dirimu sendiri. Nggak mau dimaki, tapi kau menipu. Kau memperbodoh diri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Itulah kau. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kau tipu dirimu. Kau pendeta, kau sekolah, ada Bible di depanmu. Di situ tertulis Taurat, kau bilang Efesus. Kau dekat-dekat di sini, ku tampar kau pakai sendal. Paham kau? Tampar aja bang, tampar aja. Gedebuk. Picak piring. Nah, inilah teman-teman Kristen ya. Inilah teman-teman Kristen. Ini tengoklah. Ini nyata di depan kalian. Seorang pendeta melakukan penipuan. Tengoklah.
Coba. Daging babi aja kamu takut Bang. Ini tandanya Ustadz tidak sabar. Kurang ajar. Kalau Ustaz piring ya, kau ya. Saya rak pecahin piring gara-gara kau. Hancur. Gara-gara kau sibuk kali kau. Hancur piring gara-gara kau. Ya. Kita Apa aja itu, kau? saudara, kita itu bertanding, kita itu berlomba-lomba mengajarkan kebenaran. Oke, saudara pendeta, saya hanya penginjil biasa. Sama-sama kita mengajarkan kebenaran, bukan penyesatan. Saya bukan pendeta, Ustadz Juma. Saya klarifikasi. Saya bukan. Ya pendeta. tadi dibilangnya pendeta. Saya ini gembala. Pendeta dan gembala itu adalah hal yang berbeda. Oh, ya samanya. Gembala pula kau, jabatan Yesus kau ambil lagi. Yesus gembala, kau juga gembala. Ya, kita kan gembala yang dipercayakan oleh Yesus Kristus. Nenekmu kiper, kau bitlah lagi Yesus. Kau bawa lagi nama Yesus. Alamak. Dari tadi Yesus saja terus ku bawa. Aduh, Pak Gembala ini. Nanti kan dengan apa yang dipaparkan akan terlihat mana yang benar, mana yang salah. Jangan memaksakan keinginan kita. Coba kita Gimana sih orang ini? Pak Gembala di situ dikatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Taurat. Itu kan itu belum waktu itu kan kalimatnya akan di ayat 31. Nah, itu kan akan sesuatu yang belum terjadi, itu bentuknya yang akan. Nah, akan itu kapan? Taurat itu disimpan di dalam hati, dijelaskan dalam Efesus 1 ayat 13. Pada waktu orang percaya, Roh Kudus Taurat. Perjanjian makhluk halus bernama Yesus kepada Kristen, ya perjanjian baru. Itu perjanjian makhluk yang ngaku Yesus. Beda lagi. Itu perjanjiannya belum. Yang lama itu yang dipakai untuk orang Israel. Nah, ini kan jelas kalimatnya. Alamak, kau pelintir lagi. Sesungguhnya akan datang waktunya. Akan datang berarti belum. Nah, demikianlah Tuhan akan mengadakan. Aku akan mengadakan perjanjian apa? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Israel dan kaum Yehuda. Berarti masuk nggak kamu di situ? Perjanjian baru, Bang Juma. Masuk nggak Kristen di situ? Masuk nggak Kristen? Logikanya sederhana. Kalau ada perjanjian baru, berarti ada perjanjian lama. Iya, sekarang yang saya tanya, ketika Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, Anda masuk nggak? Orang Kupang masuk nggak? Perjanjian baru dengan, ya kan? Bani Israel dan Bani Yehuda, orang Kupang masuk nggak? Ya, Injil itu pertama. Saya tahu kan? Makanya kan dijelaskan. Karena penolakan. Katanya semamu orang Kupang masuk nggak? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Ya. Bani Kupang masuk nggak? Ya, Bani Kupang masuk karena penolakan orang Israel. Oke. Itulah aku bilang samamu, Bang. Aku siang malam capek meluruskan akidah kalian. Kau capek membengkokkan akidah kalian sendiri. Ini aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Kupang masuk nggak? Masuk. Kau pakai ilmu apa? Masuk karena penolakan. Mama perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Kupang kagak. Alamak. Terus kau tambah apa? Karena mereka ditolak, jadi kami masuk. Alamak. Kayak mana kawanku ini? Mana dalilnya? Mana? Itu kan by text ada dalilnya. Iya, mana dalilnya? Roma pasal 11 ayat 25. Roma pula kau bawa. Roma pula kau bawa. Roma itu tulisan yang Paulus tulis itu dari mana asalnya? Paulus tulis, tapi kalau dari mana? Mengaku itu firman Allah. Dari mana dia terima? Paulus menerimanya dari mana? Paulus menerimanya itu dari inspirasi Allah. Mama, mulai ngaco. Jadi gini, kau baca di saudara, kau baca, Bang Juma tenang dikit. Coba Bang Juma tenang. Apa pula tenang dikit? Sekarang kau mengatakan bahwa kau menerima itu dari Roma. Roma ini kau katakan dari pernyataan Tuhan. Mana dalilnya?
Sedangkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 12, surat Roma diterima Bicara dari Galatia, bicara Roma. Coba di kontekskan teksnya, maksudnya selesaikan satu dulu baru lompat kiri kanan. Ya, saya kan bertanya tadi di Yeremia 31 ini. Ya, Yeremia Bani maksudnya Israel, gimana? Bani Yehuda, masuk nggak Bani Kupang? Apa jawabanmu? Ya kan saya udah tunjukin ayatnya di Roma 11 ayat 25. Kenapa Baca lari dulu. ke sana? Yang saya minta perjanjian baru untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Mana perjanjian baru untuk orang Kupang? Mana? Ya kan atas penolakan orang Israel. Maka kasih Saya dalilnya. minta mana perjanjian baru Tuhan dengan orang Kupang? Ya itu dalilnya kan sudah ada di Roma itu. Saya udah mau sampaikan. Roma itu surat untuk siapa? Surat untuk jemaat. Jemaat di mana? Nah, itu surat. Jemaat di mana? untuk Diam, jemaat. diam. Jemaat di mana? Di Roma dalam konteks Jemaat di Roma. Mana dalilnya untuk jemaat di Kupang? Aduh, coba kamu baca Roma itu suratnya untuk siapa? Kamu baca Roma pasal 1. Mana? Saya minta dalilnya. Jemaat untuk di Kupang mana? Aduh. Mana? Aduh, perpuluhan habis. Perpuluhan habis perpuluhan. Saya ini hanya kesian aja. Kamu motivasi kamu nih ke uang terus. Ke uang terus. Lalu agamamu ini apa motivasinya kalau bukan itu? Agamamu. Kutanya Saya agamamu ini apa motivasinya? ialah supaya menyelamatkan orang berdosa yang suka fitnah, yang Di tidak- mana itu tertulis? Di mana itu? Di mana tertulis? Ya, Sedangkan Yesus datang perjanjian untuk baru, menyelamatkan orang berdosa. perjanjian baru Tuhan saja itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Untuk Bani Kupang mana? Roma untuk jemaat di Roma, untuk bangsa Roma. Paulus kemudian melantik Efesus, melantik uskup di Efesus tahun 65 Masehi, Ya. melayani 15 tahun kemudian bersama dengan Timotius dan seterusnya. Sekarang kitab Roma untuk bangsa Roma. Kamu bangsa apa? bukan bangsa Roma. Aduh, Alamak. untuk jemaat, untuk orang percaya di Roma. Bahaya kau ini. Kau baca Untuk Roma coba. bangsa Roma. Kalau untuk bangsa Roma, surat itu ditujukan kepada kaisar. Tetapi surat Oke. itu ditujukan kepada jemaat. Oke. Menalarnya saja kamu sulit, Pak. Wah, ya. Kamu itu gembala menggembalakan jemaat kemana? Saya ini kan susah dengan kamu nih gini. Kamu tidak memahami konteks, lompat sana, lompat Loh. sini. Saya tadi justru bertanya perjanjian Tadi kau bilang Tuhan tidak ada perjanjian lama. Kalau ada perjanjian baru, berarti ada janji yang lama. Perjanjian, dengar. Perjanjian lama Tuhan itu, Tuhan menjanjikan keselamatan kepada Bani Israel dari perbudakan Mesir. Tuh, itu perjanjian lama. Mana Tetapi mereka ayatnya? mengingkari, sabar. Mereka mengingkari keselamatan yang diberikan Elohim kepada mereka sampai di Bukit Sinai. Mereka ingkar. Bahkan mereka kemudian membuat patung menggantikan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Itu perjanjian lama. Mereka ingkar. Perjanjian barunya Keluaran 20 sampai seterusnya kemudian dari data nomor 3 itulah perjanjian baru. Jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, bla 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 bla, jangan membunuh bla. Itu perjanjian barunya. Dan itu hanya ditanamkan oleh Tuhan ke dalam Bani Israel dan Bani Yehuda. Kamu kagak, kamu Bani Kupang. Kamu mengambil Roma 1. Sabar. Kalau Anda berbicara Roma, Anda tadi sudah mengatakannya bahwa Roma, silakan ngomong, saya dengar. bahwa kitab Roma itu ditujukan kepada bangsa yang ada tinggal di Roma. Kamu baca Roma 7 nomor berapa ya? Nomor 6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Baca nomor 7 dari Roma 1. Mana untuk yang tinggal di Kupang? Tunjukkan ke saya. Mana? 1, 2, 3, Kupang ini tidak jemaat. 4, Itu untuk jemaat suratnya. Salam kepada jemaat. 5, 16 ayat yang ke 6, Roma 16 ayat yang kelima. 7, Tembak aja. Salam Tembak aja bang, tembak aja. 8,
Salam Baca. kepada 9, saudara-saudara yang dikasihi, yang ada 10, pertama, tidak ada sama sekali. Hei, rahasia untuk Kristus. dari Paulus, hamba Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Theos. Ya. Oke, Injil itu telah dijanjikannya sebelum dan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang hambanya, anaknya, menurut daging, diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan nyatakan dan kebangkitan dari orang-orang mati, bahwa ia adalah anak Theos yang berkuasa, Yesus Kristus, Dewa kita. Dengan perantaraan kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Saya milik Kristus. Saya orang kudus. Saya milik Kristus. Kau itu ditanya apa kau ngaku-ngaku. Makanya Yesus mengusir kalian. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Karena kalian itu bangsa kupang. Pengikut Yesus hanya untuk Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Sekarang penjelasan kamu, Bang Juma, mengenai perjanjian baru itu juga tidak tepat. Di Yeremia Tidak itu tepat pula. ditulis di dalam hati. Tenang dulu Bang Juma. Iya. Di dalam hati. Mulai lagi, Sedangkan mulai yang lagi. di Keluaran 20, Mulai lagi. Di Keluaran Mulai lagi. 20 itu, Apa? di Keluaran 20 itu, Masuk Pak Eko. Mulai lagi. Ngarang lagi. Mau ngarang lagi. seperti dengarin dulu. Seperti saya menghargai Anda. Keluaran 20 itu 10 loh batu yang ditulis di. Ya itulah hukum, itulah perjanjian baru. Tenang, dengar penjelasan saya dulu. Itulah perjanjian barunya. Dengarkan penjelasan saya dulu, baru kamu menyimpulkan. Jadi itu ditulis di loh batu. Nah itu secara hurufiah. Sedangkan yang ditulis di dalam hati itu tidak secara hurufiah. Apa sih? Dalam hati itu tidak tulis secara hurufiah, yaitu dengan apa? Memberikan Roh Kudus di dalam hati. Maka di Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, di dalam 2 Korintus 1 ayat 21, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati. Ngaur, kau mimpi. Jadi pemahaman Kamu mimpi itu terlalu jauh, kau mimpi. sekarang gini, apapun kamu katakan, tetapi itulah yang kami pahami. Kamu harus gugurkan yang ini, baru kamu bisa. Oh nggak bisa. Yang tertulis itu yang harus dipahami, bukan dongeng. Hei, yang tertulis itu, aku akan mengadakan perjanjian dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Sesudah waktu itu, aku akan mengadakan perjanjian dengan siapa? Kaum Israel. Anda kaum apa? Kamu itu kaum apa? Oke, Kamu kucluk, kamu kucluk. Kaum kucuk. Saya bukakan kamu yang setuju. Ini masih di Yeremia. Jangan kau lari ke sana kemari cari pelampung. Hei, Bukan lari. buktikan dulu bahwa kamu itu kaum Israel. Buktikan dulu. Buktinya. Karena Tuhan mengadakan perjanjian barunya dengan kaum Israel. Mengenai Kamu kaum hukum yang apa? Israel rohani. Kau kaum apa? Kau kaum apa, kawan? Kau kaum apa? Kau bawa Efesus. Efesus itu surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani, yaitu dewa Artemis. bukan untuk Sementara mana surat Paulus untuk orang Kupang mana? untuk jemaat, bukan untuk orang Jemaat yang ada di Efesus, bukan di Kupang. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Orang-orang kudus yang ada di Efesus. Ya, tapi orang percaya itu bukan hanya Di Efesus, bukan di Kupang. Orang percaya, tetapi juga untuk orang percaya. Iya, yang ada di Efesus, bukan yang ada di Kupang. Kamu ini lucunya.
Jadi di kitabnya orang Yahudi, beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Berarti Tuhan mengadakan perjanjian dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Apapun perjanjiannya, perjanjiannya hanya berlaku kepada kaum Israel. Ente kaum apa, Bang? Udah ngomongnya. Boleh saya ngomong? Ya, ente masuk nggak? Kaum Israel masuk nggak ente? Boleh enggak saya ngomong? Masuk tidak Anda sebagai kaum Israel? Ya boleh enggak saya ngomong? Masuk tidak Anda sebagai kaum Israel? Boleh enggak saya ngomong? Masuk tidak Anda sebagai kaum Israel? Secara rohani masuk, Bang. Secara rohani. Bembek. Nah, sekarang gini. Coba kasih kesempatan orang. Hargai dulu. Ini tidak terbukti kamu itu mengetahui. Saya melihat kamu Bang Zuma, kamu tuh setengah paham tapi seolah-olah paham semua. Nah, seperti tadi kamu bilang, perjanjian baru itu Keluaran 20. Yang kamu kutip Yeremia, waktu Keluaran ditulis, Yeremia itu belum ada. Bagaimana kamu bisa bilang itu yang baru? Oke, saya jelaskan samamu. Saya jelaskan, Tuhan sudah menguraikan semua hukum-hukumnya kepada Nabi Musa. Yeremia datang menjelaskan hukum-hukum itulah kelak yang akan diambil oleh Tuhan untuk dicatatkan. Dalam bahasa Yunani katab. Katab itu artinya dicatatkan dalam hati mereka. Oke, hukum yang sudah sampai kepada Nabi Musa diambil oleh Tuhan untuk dicatatkan katab di dalam hati setiap Bani Israel. Itu tidak bisa kau pungkiri. Itu perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Paham sampai situ? Sampai situ paham dulu. Sekarang gini, sampai situ paham? Kan ada kata, saya enggak yang saya lihat kamu yang enggak paham, kamu gagal paham. Itu kan kata akan, berarti belum. Akan, aku akan mengadakan kaum Bani Israel. Apa yang dijadikan kemudian? Apa yang dijadikan sebagai materi perjanjian? Yang dijadikan sebagai materi perjanjian Tuhan kepada Bani Israel itu apa? Efesus atau Taurat? Jawab. Masalah kamu tuh di bahasa cuma itu kan akan berarti kan betul. Dengarkan saya Bung, betul akan. Setelah tiba waktunya yang dijadikan sebagai sandaran objek untuk sebagai perjanjian, isi perjanjian Taurat atau Efesus. Saya sekarang lihat kali ini, itu kan kalimatnya akan. Kamu Bahlul sebagai perjanjian baru. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh. Aku akan menaruh apa? Aku akan menaruh apa? Aku akan menaruh apa? Sekarang akan itu sudah terjadi. Aku akan menaruh apa? Aduh, congornya yang besar ini, isinya enggak ada. Loh, kamu tinggal jawab loh. Aku Tuhan akan menaruh. Apa? Menaruh apa? Kamu itu nggak sama mulutnya kayak kau Zuma atau kau nggak sama? Menaruh apa? Menaruh apa? Jawab dulu dengan jujur. Aku Tuhan akan menaruh titik-titik ke dalam batin mereka. Apa titik-titik di situ? Ya kan tadi penjelasanmu kau bilang itu Keluaran 20. Alamak. Taurat itu masuk Keluaran tidak? Itu kan akan. Kalau Keluaran Taurat itu masuk tidak Keluaran? Itu telah, bukan akan. Kalau Yeremia itu ditulis belakangan, sedangkan Keluaran itu ditulis lebih dulu. Jadi itu telah. Oke, baik. Wahai Pak Gembala. Pak Gembala. Setelah demikian, firman Tuhan berkata, aku akan menaruh. Menaruh apa? Akan kan belum. Kita jelas. Sekarang kita konteks teks itu tata bahasa dulu, kata per kata. Mampu enggak kamu? Iya, belum. Iya, akan itu berarti belum. Nah, sedangkan dalil kamu bahwa perjanjian baru akan itu adalah Keluaran 20. Itu tidak tepat. Keluaran 20 itu telah. Keluaran 20 itu telah. Oke. Keluaran 20. Jadi kalau kamu bilang Yeremia itu merujuk kepada Keluaran 20, itu berarti kamu tidak memahami tata bahasa. Oke, baik, saya tidak memahami. Oke, saya tanya dulu samamu, ya. Sebelum mukamu kutampar sendal, kutanya dulu samamu. Rambutmu sudah kujambak, ini sendal sudah kuancang ke mukamu. Kutanya dulu samamu. Taurat Keluaran 20 itu masuk enggak dalam hukum Taurat? Jawab. Jawab. Keluaran 20 masuk enggak dalam Taurat?
Masuk atau tidak? Bahlul. Gembala Bahlul. Nggak Masuk usah tidak? dijawab pendeta, nggak usah dijawab, orang gila ini. Masuk tidak? Masuk tidak? Masuk tidak? Masuk tidak? Keluaran 20 itu masuk tidak dalam hukum Taurat? Jawab. Kasih saya waktu 60 detik, saya jawab. Oke, silakan. 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 Kamu tenang dulu. Tahan dirimu, tenangkan dirimu. Silakan wahai pendusta laknat. Jawab, enggak usah berbelit-belit, jawab. Waktu saya jawab, kamu tenangkan diri. Saya sangat tenang. Saya sangat tenang. Seperti anjing yang merampas tulang. Saya sangat tenang melihat anjing menggonggong kayak kau tak ada ilmu. Paham kau anjing? Nah, ini kan lihat Ustadz ini kan. Ya, Yesus mengatakan kamu anjing kok. Aduh. Itulah ajarannya si Zuma. Enggak apa-apa ada gitulah ajaran, enggak apa-apa. Yang penting saya tidak berdusta. Yang penting saya tidak menyesatkan. Yang penting saya tidak berdusta. Saya bicara apa adanya. Pertanyaan saya samamu, apakah Keluaran 20 itu masuk bagian daripada Taurat? Jawab. Ya, gini. Kalau kamu datang Kupang Zuma, saya sajikan kamu daging anjing. Kalau kamu berani makan daging enggak anjing, perlu saya makan orang Kupang, enggak perlu. Enggak perlu saya makan orang Kupang, enggak perlu. Tidak perlu saya makan orang Kupang, enggak perlu. Kasih Olan ini pemakan orang, saya enggak. Olan ini pemakan manusia, saya enggak. makan daging anjing mau Zuma. Kamu yang makan anjing, bahkan anakmu itu berasal dari sperma anjing, karena berasal dari spermamu. Kau kan pemakan anjing. Kamu makan anjing, spermamu berasal dari saripati anjing. Kamu semprotkan ke anakmu lahir sebagai anak anjing, sebaru manusia, sebaru anjing. Gitu. Ini yang si Zuma sesat itu. Inilah dia. Silakan kau jawab. Silakan kau jawab. Jangan kau pancing saya untuk memaki kebodohan kau. Jawab sama saya. Apakah Keluaran 20 termasuk dalam Taurat? Jawab. Silakan Pak Pendeta. Masuk. Yang lain diam dulu ya. Yang lain diam dulu. Izin. Yang lain diam dulu. Yang lain kasih kesempatan Pak Pendeta menjawab. 60 detik. Mute kan mic-nya Zuma itu 60 detik saya ngomong, saya jawab. Silakan Pak Pendeta, silakan. Ya, hargai saya. Jadi Nenekmu kiper, hargai pula kau. Penipu pembohong kayak kau ngapain dihargai? Kau kalau di sini kuinjak mukamu pakai sendal, paham kau? Si Zuma setan. Diam yang lain dulu. Kau kalau di sini, aku ambil sendal, tempelkan di tai sapi, habis itu kuinjak mukamu. wajahmu tuh wajah yang manis, imut. Udah iblis, kau jawab aja iblis, jawab iblis, jawab. Oke, saya jawab ya. Tolong di mute dulu itu. Iya iblis, jawab iblis. Enggak, saya enggak kejang, saya hanya jengkel aja sama pembohong pendusta kayak kalian. Jawab. Jangan sampai ini lagi mabuk nih. Saya ngomongin orang mabuk atau orang waras. Saya bukan Kristen. Saya bukan Kristen. Ya. Kristen itu identik dengan mabuk. Jawab saja, iblis. Enggak selalu. Itu di berita tuh banyak juga non Kristen yang mabuk. Udah iblis. Jawab aja, iblis. Jawab aja, iblis. Bibelmu yang mengajarkan kok jangan kau minum air putih saja, tapi campurlah sedikit anggur. Udah, jawab. Jawab. Apakah Keluaran 20 itu termasuk dari Taurat? Jawab. Ya. 60 detik ya. Boleh ya. 60 detik. Jadi kalau bicara Taurat yang di Keluaran 20 itu Taurat yang tertulis secara hurufiah, bukan Taurat secara batiniah. Jadi ketika bicara tentang Taurat di Keluaran 20 itu perjanjian lama, itu hurufiah ditulis di loh batu. Tetapi ketika berbicara tentang perjanjian baru itu ditulis di dalam hati. Nah, jadi yang Udah, kau turun kampret. Kau turun. Kau ke gereja sana, colok pantatmu. Tidak ada yang bisa kau tipu di sini, pembohong, pendusta. Kau sesat aja ke neraka sendiri, nggak usah kau ajak orang. Kau yang asumsi. Pertanyaan saya di dalam Yeremia 31. Dengar. Di dalam Yeremia 31:33 Tuhan mengatakan, aku akan menaruh Tauratku. Hayo, ke dalam batin setiap mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Ente siapa? Kalian Bani Kampret, paham? Kalau secara etnis memang untuk bangsa, tapi kalau secara rohani. Mana coba tertulis secara rohani, mana?
Di mana tertulis secara rohani? Roma 6 Di mana? ayat 7 sampai Di mana? 9. Di mana? Roma 7. Roma itu apa? Roma itu apa? Biskuit. Apa itu Roma? Saya nggak tahu Roma. Tidak ada Tuhan pernah berfirman di Roma. Apa itu? Kayak baru habis menstruasi Di dia. situ kan jelas tulis Bang. Apa itu Roma? Aku tanya dulu samamu. Roma itu apa? Roma itu apa? Roma itu apa? Kutanya samamu, Roma itu apa? Kitab Nabi atau apa? Kitab Paulus. Kitab Paulus. Kitab Paulus. Ini Paulus ini siapa? Paulus ini siapa? Paulus menerima firman. Rasul Paulus ini menerima apa dari mana? Rasul Yesus. Rasul Yesus. Rasul Yesus. Penipu, pembohong. itu kan asumsi saya. Kamu yang berasumsi. Tahu Sekarang sifat kau Zuma. Masa Lucifer sekarang kau kau bilang tunjukkan Yesus? kepada saya di mana Yesus mengutus Coba kita Paulus. buktikan. Udah, kau ke gereja seperti biasa, masa colok Lucifer pantat kau pendeta. bilang Yesus? Ayo. Di mana Paulus diutus sama Yesus? Di mana itu? Di mana? Ketika perjumpaannya dengan Tuhan Dengan Yesus. siapa? Di mana Dengan pernah Tuhan Yesus berjumpa? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana pernah Yesus berjumpa dengan Paulus? Di mana? Pernah berjumpa. Di dalam mana? bentuk cahaya. Dalam bentuk cahaya. Di mana pernah Yesus mengatakan aku akan datang dalam bentuk cahaya? Di mana? Memang tidak ada ditulis. Nah, tidak ada, tapi Yesus mengatakan iblis datang dalam bentuk cahaya. Di mana dalilnya? Lukas 10 nomor 18. Lukas 10 Nomor 18. 10 ayat 18. Yes. Oke. Terus apa dalil Anda mengatakan bahwa yang dimaksud ini adalah Yesus, iblis ini? Lah, Yesus berkata Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Oke, kembali ke yang Lucifer kemarin ya. Yes. Memang betul. Oke. Memang betul. Menurut tradisi Kristen itu memang Lucifer itu. Nah, betul. Jika Tanyalah itu jika Olan. diterjemahkan. Olan menyembah Lucifer. Ya sebentar dulu Bang. Jika diterjemahkan itu artinya memang bintang timur. Yes. Oke, sepakat ya. Oke, kita sepakat nih Bang Juma. Oke. Memang betul, kita sepakat Lucifer itu iblis. Bang Juma tahu nggak iblis itu dalam Alkitab itu seperti apa? Iblis dalam Alkitab itu penyesat, pembinasa keji. Yang iblis itu kayak kau Zuma. Kau Enggak dong, enggak Oke, mungkin. sebentar. Yang iblis itu yang makan manusia. Oke. Ya, kalau menurut Alkitab, iblis itu adalah malaikat yang terjatuh. Kita sepakat Bang ya? Ya. Oke. Sekarang saya tanya, apakah Yesus malaikat? Bukan. Terus kenapa Anda bilang Lucifer itu adalah Yesus? Justru karena itulah, coba Anda baca Galatia 1 nomor 12. Anda baca. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Sekarang ku tanya samamu, Yesus manusia atau bukan? Kita jangan kelari dulu konteksnya. Oh, kita kan tidak membahas bisa, Lucifer. tidak bisa. Nggak usah kita jawab. Nggak usah kita jawab. Karena Paulus sendiri yang berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti dari mana? Ya, apakah Yesus malaikat? Kan tidak. Bukan malaikat, Yesus manusia. Yesus manusia. 2 Yohanes 1 Begini, nomor Bang. 7. Begini, Penyesat Bang, tadi kan- itu adalah yang tidak menerima Yesus sebagai manusia. Iya gini, kita kan tadi sepakat bahwa iblis itu adalah malaikat yang terjatuh. Lucifer tadi itu loh, Lucifer. Iya, betul. Subjeknya kan Ke dunia malaikat. orang mati kan dia. Oke, Lucifernya nah. ke dunia orang mati kan? Iya, apakah Yesus malaikat? Bukan. tidak. Yesus manusia. Gini loh Bang, kan menurut Abang Lucifer itu adalah Yesus, betul? Kata siapa Yesus adalah Lucifer? Alamak. Yang datang Lucifer ini datang, Lucifernya datang mengaku memakai nama Yesus. Bukan Yesus yang datang, tapi Lucifer yang datang memakai nama Yesus. Itulah yang kamu Bisa sembah. jawab kok turun ke Lucifer itu iblis kan? Iya, Lucifer itu iblis. Oke. Lucifer datang dengan memakai nama Yesus. Mana dalilnya? Lukas 21 nomor 8. Lucifer datang Iya. mengaku Yesus. Tadi kan kita sudah sepakat Bang bahwa iblis yang dimaksud adalah malaikat yang terjatuh. Nah, apakah Yesus malaikat? Kan tidak. Tidak, memang.
Berarti Lucifer itu bukan Yesus. Memang bukan Yesus Lucifer itu. Siapa bilang Lucifer itu adalah Yesus? Tapi abang bilang Lucifer itu iblis. Lucifer itu iblis memang. Oke, jadi yang Lukas 18 ini merujuk ke siapa nih bang? Lukas 10 ayat 18. Iblis, Lucifer. Ya Lucifer itu adalah si dia. Zuma. Makanya Kalau apakah yang Yesus Lucifer malaikat? itu. Kan tidak. Iya, astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Yang datang kepada Paulus itu Lucifer mengaku Yesus. Di mana kata Lucifer di situ? Ada nggak kata Lucifer? Dia Ya, datang itu. berupa cahaya. Ya ada nggak kata Lucifer bang? Tidak ada Lucifer di situ. Tidak ada. Ya, Memang sudah. tidak ada. Itu Memang namanya, bang, tidak ada. cocokologi namanya. Nah sekarang kutanya samamu, penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus itu datang dalam bentuk apa? Cahaya paman. Jangan Ayo. lari dulu bang, jangan lari dulu. Jangan lari konteksnya. dulu bang. Jadi kita mau kemana? Yesus mengatakan penyesat akan datang dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, penyesatnya Ini kan banyak datang. penyesat, nabi-nabi palsu. Penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus itu siapa? Tunjukkan Nabi-nabi kepada saya. palsu, Nabi-nabi Ya palsu. silakan. Siapa nabinya yang pernah mengaku aku adalah Yesus? Siapa? Yang bisa jadi Ya masa udah, depan biar nanti saya jawab akan dulu ada ya. dan sudah banyak. Nabi mana yang pernah datang mengaku akulah Yesus? Ya Nabi udah, mana biar itu? aku jawab gitu Nabi loh. mana? Tidak ada. Yang Penyesat ada yang datang adalah kepada Yesus penyesat itu yang adalah datang kau, memakai Zuma. nama Kau Yesus orangnya itu yang datang ke Paulus. Itu. Paulus. Mana ada penyesat? Mana setannya sekarang? Tunjukkan mana akulah Kau setannya Yesus. Mana? Olan sesat. Kau Olan setannya setan, itu loh. Olan. Setannya Olan, mengaku Olan. Yesus. Olan, setan itu menurut Yesus mengaku Yesus. Mana? Ada pernah saya mengaku Yesus? Tidak pernah. Setannya yang mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu setannya. Itu setannya tuh. Di mana itu pernah terjadi? Di mana itu pernah terjadi? Udahlah Zuma, kau sesat kau. Percuma ngomong sama kau. Yang sesat itu yang mengikuti makhluk halus yang mengaku Yesus. Yesusnya loh yang berkata akan ada iblis datang dengan memakai nama Yesus. Aku tidak membawa nama Secara Yesus. tidak sengaja iblis itu adalah kau. Wah, kau tambah-tambahin. Jangan gitulah. Kita kan temanan. Masa kau bilang saya ini iblis? Janganlah. Ya 11-12 aku sama itu. Penyesat. Yang iblis itu yang makan babi, makan anjing, makan orang. Kan kau sudah akui semalam. Kamu bisa makan orang. Iya kan? Kau akui nggak? Kau bisa makan orang. Ya, ngeri kali Olan makan orang kau. Cantiknya uniku. Ini calonnya yoga ya. Masya Iya, Allah. calonnya Tua Oke, bangkah aduh, lagi. Mbak, Ada Iya, tua iya, bangkah. Iya. Tua bangkah. Cocok lah ya, cocok. Tua bangkah. Uniripa sama Cocok. yoga, Uniripa sama Cocok. yoga, Bang Suma Ini sama tua Olan. bangkah Cocok. yang nggak sadar diri, Cocok. ya. Cocok. Inilah tua bangkah yang nggak Cocok sadar kita ya, diri. cocok ya, Dia cocok. nek peot, Cocok. ya. Ini nek Cocok. peot penyesat dia. Cocok. Jadi Nenek Olan peot. sama Uniripa, Bang Suma sama Ini Olan ya. penyesat. Ya, Mantap. Ya. Cocok. Inilah nenek peot. Uniripa jadi Nenek baru peot junta. ini. Uniripa jadi baru junta. Nenek peot ini. Uniripa jadi baru junta. Baru junta. Ya. Saya nanti Uniripa apa jadi Bang? junta. Waktu itu Bang dia- Brenda, saya nanti apa dong? Saya kan sama Olan nih, yoga sama Uniripa. Nah, saya sebagai apa Ya. nanti? Si Manjunta juga. Jangan mimpi tuh Zuma sama aku toko. Andai kalau tuh toba udah, itu jadi selalu udah, tak bakal mau aku sama kau penyesat kau tau kau. Udah. Cuman Mimpi saya kau. takut kalau tidur jangan sampai saya dimakan sama Olan. Aduh, Olan dari semalam marah-marah aja terus. Kayaknya dia nggak haid-haid sudah 4 bulan ini. Undangannya Uniripa ya, undangannya ya. Ya, beginilah kalau kita berbicara sama orang sesat gitu kan. Nah ini contohnya si Zuma ini. Nah, Aku pula disuruh berat dituduh. sekarang,
Uni Rifa, Kenapa kau bilang undangannya saya ya, tunggu ya, penyesat? undangannya ya Uni Rifa ya. Orang yang disesatkannya gitu. Banyak dosamu Zuma. Tahu kau? Banyak dosamu. Kalaupun andai pun kau mati Zuma, neraka langsung sama kau, tahu kau? Oh enggak dong, hidup kekal itu menerima Yesus sebagai utusan. Gimana dong? Kamu nggak percaya dalil itu? Giliran kau nggak bisa jawab, kau turun ke pendeta kami. Aduh. Mana pendetamu itu pembohong. Pendeta pembohong kau andalin. Mana ada kayak gitu? Pendusta kayak gitu. Jelas-jelas di situ aku akan menaruh Tauratku. Dibilangnya Efesus. Kamu bangga dengan penipu kayak begitu, Olan. Mending kayak saya, sudah ganteng, kaya, tinggi, hitam, manis, baik, daripada dia pendeta pembohong kayak gitu ngapain? Ganteng itu Zuma. Nggak pernah aku ganteng Udah sunat, ganteng lagi. Ya, udah sunat. Daripada hotel nggak sunat. Udah sunat. Ini lagi, Blender. Orang udah tahu aja kau tuh bolong-bolong, tau kau. Nggak usah sok-sok ngomong kau sama aku. Jadi kita nikah massal ini langsung 2 di pelaminan. Ya, betul. Sah. Kita mewakilin. Main kali ya. Uni Rifa ada sih. Kalian tuh nggak waras, percuma ngomong sama kalian. Jadi Olan, anak kita nanti kita kasih nama siapa? Kalau cewek? Iya. Lan. Jadi aku manggilnya apa ya? Oh, jadi kita panggil Juma Marley lah, Marley. Lai Oh, Juma Marley. aku panggil lebih Marley. Jangan panggil saya Marley. opungnya, panggil saja Jangan. Lai. panggil saja Lae. Kalau si Olan Lai. panggil opung aja nggak apa-apa. Aku ikhlas. Jangan opung, Nande. Lebih keren. Nantulang. Nantulang Olan. kan? Nantulang. Soalnya kami sama, biniku juga si Majunta, satu marga sama dia. Oh, terus kapan sama. syahadat Olan? Hari ini? Ini Andai kan dibilang meletus pun gunung Toba, belum mau aku masuk agama kau, tau kau malu kau. Bang, ini Bang, iblisnya Bang, ketua PAC, ketua ranting, ketua DPP agak berat Bang, agak berat, ketua-ketua semua memang agak berat. Gitu. Berat ini ya. Iya. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah, kita masuk dalam kartu keluarga beliau kan? Iya. Itu yang Uni Rifa doang yang ini. Yoga juga sudah siap katanya, maharnya sudah siap. Apalagi 100 juta katanya. 100 juta. Nah, saya mahar saya Danau Toba untuk Olan. Maksudnya maharnya Danau Toba Kayak gitu kau. enggak. Maksudnya mahar Danau Toba itu Olan dicampakkan dari atas ke bawah. Danau Toba. Enggak lah. Olan ini sebenarnya hatinya baik, Olan ini. Aslinya beliau ini baik. Cuman karena dia tidak mengenal Yesus Kristus Baik aja. Bang, baik sekali orangnya sebenarnya Bang. Iya, baik. Dia cuman tidak belajar Bible. Dia hanya dengarkan jemaat. Kok gitu Karena selama ini dia hanya penari latar di gereja dari SD, SMP, SMA. Iya. Penari latar dia. Kalau Sebenarnya yang anak belajar ini kok baik. setan. Sudahlah cantik. Kak dia baik. cantik Bang, dia cantik. Aku udah lihat fotonya. Terus anaknya baik. Cuman karena itu tadi ya, dia disondingkan untuk benci Islam dan dia terlalu sayang sama Yoga dan ini ya nenek wajar peot. lah. Nggak usah mengarang-arang cerita kau nenek peot. Nggak usah mengarang cerita kau. Hal yang tidak kau Jangan tahu, gitulah jangan kasih tahu kau. kakak. Kakak Hal yang jangan tidak kau gitulah ketahui, adek. itu jangan sosok Adek tahu cuman kau ngasih nenek peot. adek Gitu ngasih loh. tahu kalau kakak itu Aku baik, nggak ada kau cantik. adek kau tua bangkah. Udah diam Tapi kau. teman-teman ya, Uni, beginilah Boru Simanjuntak perempuan di karakter. Beginilah karakternya. Memang iya, biniku Boru Simanjuntak. Makanya aku kalau begaduh sama bini, oten ku cari. Beginilah melawannya, pening kita. Beginilah awal mulanya. Boru Simanjuntak tuh mau repet saja kerjanya. Tapi Memang kulihat begitu, Hatinya cowok. baik, hatinya baik. Kulit Fotonya cantik. baik. Cantik. Cantik fotonya kakak Cantik. Bang. Bang, kita jadi saudara ya Bang ya, dalam satu kakak ya, mantap. Iya. Anak kita sepupu sekali. Sepupu lah Bang anak kita nanti. Nanti Kak kita Ola kasih nanti- marga, si Guguk. Si Gug, si Manjunta Bang. Ada. Oh, si Manjunta.
Saya Nasution. Kayak itu Zuma. Mas Abdullah. Marlai. Kenapa kau turun ke pendeta kami? Enggak, aku tanya kau dulu. Kenapa kau turun ke pendeta kami? Pendetamu ongol-ongol. Pendetamu gak ada ilmu. Gak ada ilmunya. Masa Yeremia 31 dibilangnya, aku akan memasukkan Efesus ke dalam hati setiap Bani Israel. Apa kayak gitu? Pendeta apa itu? Pendeta setengah matang. Mana kayak gitu? Bang Zuma, Bang, kalau Olan sama Abang, Yoga sama aku blender sama Rasmi rencananya. Rasmi sama blender. Jangan, kalau itu aku nggak ikhlas deh. Aku nggak ikhlas kalau blender sama Rasmi nggak. Rasmi itu cocok dengan Pak Bom Bom, itu baru cocok. Betul. Iya. Aku sama Olan cocok. Iya, cocok betul. Kayak gitu Zuma, kok gitu punya. Mulai ini sih. Kakak, abang aku baik loh, abang aku ganteng, kaya, badannya kekar, bisa karate loh kak. Kakak, rugi loh kak. Kalau Rasmi udah besar, tabung gas pun masuk tabung gas. Betul kakak, abang aku cantik loh. Abang aku cantik, abang aku ganteng. Allahu Akbar, Masya Allah. Lari naikkan lagi. Ini pendetanya juga ini. Bukan. Ini labu siam yang dikasih Roy ini. Mati lagi. Kalau inilah pulanya pejabat negara, aduh matilah kita. Aduh, hancur bah. Ini pejabat, mati. Cemana? Gue masak. Yesus jadi pejabat? Masih? Belum dilantik paman. Belum ya. Dilantik. Aduh, pejabat eselon 2. Aduh, ampun lah nih orang-orang ini. Udahlah Bang Jai aja. Gue masak, kau duduk manis aja ya. Bang Jai ini mencari kebenaran deh nih ya. Bang Jai, monitor. Monitor. Bang, aku jujur Bang, Palembang tuh jarang Kristen ya kan Bang? Abang dari lahir memang Kristen, nggak percaya aku Bang. Dari lahir Bang. Dari lahir ya? Jarang lu Kristen Bang. Ya kan? Tidak asli sini Bang, dulunya waktu kecil. Oh, merantau ya. Cindo dia Bang Blen, Cindo kau dek. Oh, Cindo ya. Merantau ya. Iya. Iya kan. Tapi Palembang mayoritas Islam ya kan Bang? Iya Bang. Itulah itu Bang Blender kayak Jericho, jadi keturunan Cindo tinggal di sana gitu, jadi Katolik agamanya, memang banyak kayak gitu. Kemarin tuh ada acara berapa itu, 40 hari atau apa itu kan ada apa itu namanya yang ngasih makan itu itu kan. Nah itu aku dikasih sarung tapi aku udah ngajak makan. Berarti udah dikit lagi Abang ini, apa lagi Bang? Aduh Majang, udah memang tanda-tandanya. Bang J ini usia berapa? 26 Bang. Oh adik saya. Begini Dek J, tadi itu kamu mendengarkan penjelasan seorang pendeta itu gimana? Kamu menilainya? Pening Bang, pening. Pening kan? Tapi jujur ayat yang Abang sampai ke tadi yang dibilangnya ada di berapa tadi, Yeremia 31 tadi itu tidak pernah disentuh sama sekali sih selama aku ke itu. Dia mengatakan bahwasanya di Yeremia 31 itu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Dia katakan Taurat di situ adalah Efesus, betul? Betul. Di sini Tauratku Bang. Nih aku baca lagi Bang ya. Bohong enggak dia? Bohong Bang. Bohong. Seorang pendeta bohong, gila. Nah, coba bacakan, Dek. Coba bacakan. Aku bacakan lagi ya Bang ya. Iya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Ini 31 Bang ya. Iya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Dan kaum Yehuda. 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan.
Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Betul kan? Berarti yang dimasukkan ke dalam batin mereka itu adalah hukum Taurat. Betul? Betul. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda adalah hukum Taurat. Betul? Betul. Betul. Bagaimana penilaian Dinda Bang J terhadap pendeta tadi itu? Itu ya tadi ada kata-kata akan, berarti kan belum. Nah, setelah tiba waktunya, setelah tiba waktunya, maka Tuhan akan menaruh apa? Menaruh titik-titik ke dalam hati mereka. Menaruh apa itu? Tauratku. Taurat. Berarti bukan Yohanes, Markus. Bukan. Apalagi saudara Paulus, bukan. Makanya Yesus datang mengatakan itu di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Coba itu. Yesus loh yang berkata, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada hukum Taurat itu batal. Kata siapa? Kata Yesus. Gila enggak tuh? Paulus mengatakan apa? Di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ngeri kali lah Paulus ini, ngeri kali. Olan. Terus Bang, yang babi tadi Bang, nanya Bang. Kakakku, kakak babi. cantik. Ya, aku Babi. tadi belum ini Bang. Tadi kan tidak ada ayat tuh itu Bang. Coba. Saya jelasin sedikit. Ya, Di Lukas, di Markus 7. Kalau kisah para rasul 10:15 itu cak mana Bang? Sama yang 1 Timotius 4:3 itu. Kan di situ Di mana? Gimana? Di kisah para rasul 10:15 sama 1 Timotius 4:3 itu kan apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah janganlah kamu sebut haram. Itu cak mana Bang? Iya. Apa yang halal di situ? Terus babi halal enggak? Terus di 1 Timotius 4:3 itu daging babi adalah salah satu makanan yang diciptakan Allah supaya dimakan dengan ucapan syukur oleh orang-orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Itu cak mana Bang? Itu ucapan Paulus kan? Ini di kitab, iya Bang. Iya. Nah, sekarang ketika yang Maha Tinggi mengatakan jangan engkau makan babi sebab itu haram bagimu, kira-kira yang kedudukannya tinggi Paulus atau yang Maha Tinggi? Yang Maha Tinggi, Yang Maha Tinggi. Tapi orang Kristen justru mengikuti Paulus. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu itu. Kristen mengikuti keinginan siapa? Paulus. Makanya Yesus berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Karena kenapa kalian tidak dikenali Yesus? Karena kalian itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Makanya Olan ini lebih memilih masuk Islam daripada tinggal di Kristen. Karena kalau masuk Islam, orang ini akan menjadi pengikut Yesus. Gitu. Yang tadi itu, yang dibilang kamu Bani apa kayak itu kan? Itu di Roma 10:12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Jadi, sama Bang berarti? Iya, memang betul. Tuhan kita yang satu itu adalah pencipta kita, yang menciptakan saya, menciptakan Olan, yang menjodohkan saya dengan Olan, itu adalah Tuhan yang satu, bukan yang lain. Tuhan itu cuma satu. Masalahnya sekarang, hukum Tuhan yang datang itu hanya untuk Bani Israel saja. Coba Anda baca di Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Bisa nggak? Mazmur 147.
Lama kali aku bukanya, Bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baca nomor 19-nya sampai nomor 20. Nah, ini yang didalami oleh Olan semalam sehingga dia mengatakan mending aku ikut yoga Islam. Di situ ada Bang Suma. Mimpi kau dulu, tahu kau. Olan mau mengalah kau, Olan. Oh iya dong. Masa lakinya Islam dia masih tetap kafir, enggak lah. Coba baca Mazmur 147 coba. Nomor 19, nomor 20. Ini yang membuat Olan goyah. Sampai dia mau pakai hijab dia. Jangan kau mengarang-arang cerita kau. Pandai kau mengarang cerita kau. Oh iyalah. Tidak apa-apa, Olan. Kaki aku juga. Melok. Diam dulu. Panggil sayang, Bang. Diam sayang. Diam sayang, diam. Coba Mazmur 147 coba. Bentar, Bang. Tangannya lagi. Nah, ini yang membuat Olan kemudian luluh ke Islam. Wah, gila, Islam ini betul-betul indahnya. Mimpi kau dulu, mimpi kau. Daripada kau makan orang, kau pilih mana? Kau mau jadi pampir? Perempuan cantik kau mau jadi pampir? Rasmi, tolong kau jelaskan dulu sama si ini, Rasmi. Bicara kau, Rasmi. Rasmi pun kau bawa. Rasmi pun kau bawa. Rasmi itu manusia 50%, daun talas 50%. Jangan kau andalin. Ayo baca Dinda aja. Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. 147 ya, Bang. Tadi lagi. Nah, ini yang membuat Rasmi ini mau syahadat. Baca. Bentar. Siapa si Olan? 147. Nomor berapa, Bang? 19 dan 20. 19 dan 20. Iya. Oke. Baca. Oke. Tuhan memberitakan firman-Nya. Bentar ya, aku lagi ada ini. Bentar. 5.000 itu. Ini yang membuat Olan semalam itu mulai berpikir. Nah, aku berpikir kayak gini, ya. Tuhan Yesus itu adalah satu. Tuhan Yesus emang Tuhan, tau kau. Itu pikiranku. Haleluya. Itu berarti kamu sengaja untuk memperbodoh diri itu. Mazmur Karena Yesus 47 ya, Bang. Ya, nomor 19. Ini ia memberikan firman-Nya kepada Yakub. Nah, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Terus Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ayo. Jadi